Di sini saya akan ngomongin tentang 8 fakta pahit dalam hidup. Ya, ini adalah hasil dari pembelajaran saya pribadi dan juga dari pengamatan saya terhadap orang-orang di sekitar saya dan juga dari orang-orang yang lebih tua yang bercerita ke saya dan dari buku-buku yang saya baca, terutama dari buku biografi. Jadi nanti kalian bisa catat dan juga kalau misalnya kurang jelas bisa nonton ulang video ini. Nah, yang pertama itu adalah dari sisi kerja keras itu belum tentu bisa membuat orang di ujungnya kaya karena faktornya banyak sekali. Ya, karena kalau misalnya kalian lihat orang-orang di sekitar kalian, dari ojol yang ada di jalanan, pagi, siang, malam, dia kerja dengan keras, nganterin makanan, nganterin barang, ya hujan-hujanan, dengan capek, tapi dia tetap harus kerja supaya dia dapat penghasilannya cukup per harinya, ya, atau orang-orang yang jaga toko, orang-orang yang kerja jadi waiters di restoran, itu banyak sekali yang kerja keras. Tapi belum tentu semuanya ujungnya kaya di dalam hidupnya, gitu. Nah, faktor yang membuat mereka kaya atau tidak itu apa? Biasanya, ini yang saya perhatikan adalah orang-orang yang ujungnya kaya biasanya dia itu mengincar tangga selanjutnya ketika sudah lama di satu tempat. Misalnya ada satu orang kuli, dia tahun ini jadi kuli, 20 tahun lagi dia tetap jadi kuli karena dia nggak ngincar tangga selanjutnya. Tapi ada kuli lain di mana setelah 3 tahun dia jadi kuli, dia pelajari semuanya, dia coba jadi mandor. Setelah dia jadi mandor beberapa tahun, dia coba jadi kontraktor. Ya setelah dia jadi kontraktor, beberapa tahun dia coba lagi project yang tadinya mungkin dia ngerjainnya cuma rumah doang, dia ngerjainnya yang lebih besar. Sampai akhirnya dia bisa bangun mall misalnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, itu adalah orang-orang yang dia selalu mengincar tangga selanjutnya. Jadi kalau misalnya sudah di satu tempat beberapa tahun, sudah cukup lama, dia akan berpikir, ilmu apa yang dia butuhkan? Tangga apa yang dia bisa coba raih untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Jadi apapun yang kalian kerjakan, pastikan kalian mikir dari sisi ini tangga selanjutnya nih apa nih. Jangan sampai nyaman di kondisi yang udah ada dan nggak mau gerak. Ya karena banyak orang seperti itu. Walaupun kerja keras ya kerjanya benar-benar keras pagi sampai malam terus. Tapi tidak pernah berpikir untuk menambah ilmu, tidak pernah berpikir untuk ngincar tangga selanjutnya apa nih? Gimana caranya untuk menuju tangga itu supaya naiknya lebih tinggi lagi? Ya karena kalau kita sudah mencapai puncak dari sebuah tangga, ya kalau udah sampai di ujung atasnya, yang paling puncaknya, itu pasti pendapatannya besar. Kemungkinan besar kaya. Videografer nomor satu di Indonesia, pasti kaya. Desainer terhebat nomor satu di Indonesia, ya itu pasti kaya. Ya terus pemain bola terhebat di dunia, pemain basket terhebat di dunia, semuanya kaya. Pebisnis juga sama, pebisnis balon yang terhebat, terbesar di Indonesia, itu pasti kaya. Jadi kalau misalnya kita ngincar terus, sampai kita nyampe di puncak, itu kemungkinan besar ujungnya itu pasti kaya. Jadi ingat ya, kalau kerja keras itu belum tentu bisa membuat seseorang menjadi kaya. Ya walaupun memang di luar dari faktor yang saya jelaskan, ini kan saya jelaskan dari sisi harus naik tangga, yang ngincer tangga selanjutnya. Ya sebenarnya memang ada sisi lain ya dari sisi uangnya, kalau misalnya sudah didapatkan itu memang ada yang dialokasikan untuk disimpan gitu, nggak semuanya dihambur-hamburin. Tapi satu faktor utamanya adalah dari sisi harus mau ngincer terus tangga selanjutnya nih apa? Gimana caranya supaya sampai di tangga itu? Fakta pahit yang kedua adalah nggak semua orang itu menghargai kebaikan kamu. Ya jadi kalau kamu baik sama seseorang, jangan berharap kalau orang itu akan pasti baik ke kamu. Jadi ini sudah terjadi berulang-ulang. Kalau kita baca buku biografi, banyak yang cerita ya. Jadi seorang pebisnis dia bantu seseorang dari muda, terus ketika dia sudah naik, ternyata dia mengkhianati si pebisnis ini. Ini sering kali terjadi, nggak cuma dalam konteks bisnis, dalam konteks karir atau apapun. Jadi jangan polos, ya orang-orang yang kita bantu belum tentu dia bantu kita balik. Jangan mengharapkan orang akan bantu kita balik. Tapi berbuat kebaikan tentu harus, karena ini adalah sebuah tabungan untuk di akhirat. Tapi ingat, jangan mengharapkan orang itu pasti baik ke kita. Karena ada orang-orang yang memang mereka itu sifatnya seperti harimau kalau dianalogikan. Jadi memang dia bisa menerkam, dia bisa membunuh. Cuman dia kondisinya lagi lemah, butuh bantuan. Ketika udah ditolong, ya dia terkam. Jadi kayak misalnya ada orang nih di dalam satu kandang sama harimau, harimaunya terluka nih, kakinya patah. Dia obatin kakinya, ya dia benerin. Ketika si harimaunya sudah sembuh, diterkam, dibunuh orang yang dimakan. Jadi kita harus paham kalau nggak semua orang itu baik. Ya, kalau kita kasih kebaikan ke orang lain, belum tentu baliknya itu adalah kebaikan. Dan satu hal yang harus diingat, kalau misalnya ada orang yang minta bantuan, kita nggak harus selalu bantu. Ya, kalau ada orang yang minta bantuan ke kita bisa nolak. Kalau memang kita posisinya memang lagi susah.
Ya nggak semua permintaan bantuan itu harus dibantu. Ini berat, terutama untuk orang-orang yang nggak enakan ya. Tiap kali ada yang minta bantuan, dia akan kasih bantuan itu. Padahal posisinya mungkin juga lagi sulit. Misalnya terkait dengan keuangan. Dia punya uang 5 juta. Temennya bilang dia butuh 5 juta nih buat balikin hutangnya dia. Dipinjemin 5 juta. Yang jadi susah orang yang minjemin. Padahal lagi susah loh, tapi dipinjemin. Ada orang yang seperti ini. Nah, jangan menjadi orang yang seperti ini. Ya, memang rasanya nggak enak menolak, tapi harus biasakan. Kalau memang kita kondisi lagi nggak bisa, yang tolak. Karena orang itu harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Ya, jadi jangan menganggap bahwa orang lain punya beban itu harus kamu yang tanggung terus. Jadi harus bisa menolak. Kemudian fakta pahit yang ketiga adalah orang bodoh itu bisa lebih kaya dari orang yang pintar. Jadi ini sesuatu yang pernah diceritakan oleh Robert Kiyosaki ya, di dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, bahwa orang yang bodoh itu jadi bos, orang yang pintar jadi pekerjanya. Walaupun ini memang bukan suatu fakta yang benar-benar akurat ya, karena kalau misalnya kita lihat top 10 di dunia, pendiri Amazon, pendiri Facebook, pendiri Tesla itu semuanya orang pintar. Dia pada saat kuliah tuh semuanya summa cum laude gitu. Nah, tapi yang ingin saya tekankan adalah terkadang memang ada situasi di mana orang yang nggak gitu pintar, dia tuh jauh lebih sukses dari orang yang lebih pintar. Yang awalnya nih startnya sama, tapi yang bodoh ini ujungnya bisa kaya. Kenapa? Karena dia punya nyali. Dia mau belajar terus, dia mau eksplorasi, walaupun dia nggak pintar. Misalnya ya, ada peluang untuk memulai suatu bisnis. Nah, yang pintar ini mikirnya kebanyakan. Benar-benar banyak dari planningnya, keuangannya, kalau gagal gimana. Tapi yang bodoh ini, dia langsung terjun aja tanpa mikir dalam. Dia langsung cari orang yang ngerti, karena dia nggak ngerti, dia tanya caranya gimana, dia jalanin. Jalannya mulainya juga nggak rapi. Mungkin ini misalnya bisnisnya sebuah restoran, pada saat mulai kotor, berantakan, SOP-nya segala macam. Tapi dari bulan ke bulan dia perbaikin terus. Gitu. Kadang orang yang bodoh itu bisa lebih maju, lebih kaya dari orang yang pintar, karena dia punya nyali. Gitu. Dan dia nggak ada gengsinya. Ingat ya, saya kan selalu tekankan, kalau misalnya kita miskin, semakin kita nggak boleh gengsi. Gengsi itu nggak bikin kaya. Dan banyak orang yang nggak gitu pinter, tapi mereka kaya ya, mereka bisa sukses, itu karena mereka nggak gengsi. Coba kalian perhatikan di Indonesia, banyak artis-artis yang mereka punya influence yang besar, follower yang banyak, mereka itu punya produk bisnis yang dimana mereka bisa live ya di TikTok, tapi mereka nggak lakukan. Kenapa? Karena mereka gengsi. Ya mereka nggak mau mereka kelihatan live di TikTok dianggapnya rendah. Ya Raffi Ahmad aja yang followernya begitu banyak, dia pernah melakukan live. Dia nggak gengsi. Gengsi ini satu faktor lagi yang biasanya orang yang kurang pinter yang akhirnya sukses itu dia bisa melawan gengsinya dengan baik. Idealnya menurut saya orang itu bisa sukses kalau dia pinter, dia mau belajar, dia nggak gengsi, dan dia punya nyali. Tapi kan memang ya faktanya memang nggak semua orang pinter. Dan ini yang mau saya sampaikan adalah orang yang nggak gitu pinter ya kadang bisa lebih maju dari orang yang lebih pinter. Fakta pahit selanjutnya adalah nggak semua orang itu seneng kalau misalnya kamu sukses. Dan nggak semua orang itu bersedih kalau misalnya kamu gagal. Bahkan ya, ada orang-orang di sekitar kamu nih sekarang, coba kalau kamu renungin, itu ada yang seneng loh kalau misalnya kamu gagal. Misalnya kamu gagal apply pekerjaan tertentu, gagal jalanin bisnis, gagal di kuliah, itu ada yang seneng. Karena memang ada orang-orang yang punya mental tuh kepiting. Kepiting itu kalau misalnya kita taruh di dalam satu ember besar, kalau misalnya ada yang mau keluar, ya dari ember itu ditarik sama yang lain, ditarik turun. Jadi kalau misalnya temen nih ya, ada yang bisa naik, bisa sukses, dia kalau bisa ya temen itu bareng posisinya nggak naik-naik. Kalau naik dia sedih, kalau jatuh dia seneng. Banyak orang yang seperti itu, mentalnya itu mental kepiting. Makanya saya selalu ingatkan ya, kalau misalnya kalian punya suatu pencapaian, baru ada pencapaian dikit, jangan sedikit-sedikit cerita ke semua orang. Sedikit-sedikit dibikin story di IG. Karena nggak semua orang itu ikut senang. Memang mungkin ada teman-teman deket yang ikut senang ya, wah congrats ya segala macam kasih semangat. Tapi nggak semuanya senang. Ada yang mengharapkan kamu maju, tapi majunya nggak lebih maju dari dia. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pencapaian apa-apa, jangan sedikit-sedikit kasih lihat gitu. Ya kalau mau kasih lihat boleh, kalau misalnya memang sudah stabil benar-benar pencapaian besar kasih lihat, nggak apa-apa. Tapi jangan sedikit-sedikit kasih lihat, sedikit-sedikit kasih lihat. Nanti kalau orang lihat ada celah, dia bisa masuk di celah itu buat kita turun. Fakta pahit selanjutnya itu adalah hidup ini singkat ya. Banyak dari kita merasa bahwa kita ini akan hidup selamanya. Ya mungkin di sini kamu yang nonton ada yang umur 20, umur 30 merasa bahwa kamu ini akan hidup selamanya. Seakan-akan seperti itu. Seakan-akan selamanya mudah. Padahal secara rata-rata kalau kita lihat di data ya, mungkin 80 tahun, 90 tahun udah nggak ada di sini. 100 tahun dari sekarang kita semua udah nggak ada di sini. Saya udah nggak ada di sini. Kamu juga udah nggak ada di sini.
gitu. Harus ingat kalau hidup ini singkat, ya, dan masa muda itu juga singkat. Pada saat kita masuk ke masa tua, ya, energi kita udah nggak ada, kita nggak seperti di masa muda. Jadi kalau misalnya ada yang mau dikerjakan, ada yang diimpikan, kejar itu dari muda. Jangan ngabisin waktu di muda. Ya, banyak orang yang nyadar itu pada saat umur 30, umur 40, kalau waktu itu berharga, waktu itu singkat. Ya, jadi dari muda harus kejar kalau memang punya target yang besar di dalam hidup. Kalau dari saya prinsipnya karena memang hidup ini singkat, ya kita harus fight. Kalau bisa, ini akhir dari hidup kita ini berakhirnya dengan baik. Itu semua ada di tangan kita. Ya, kamu sekarang mungkin umur 20, nanti pada saat kamu umur 80, mungkin kamu keinget omongan saya di video ini yang kamu tonton, dan kamu akan merenungkan, oh iya benar juga yang Pak Win bilang ya. Pada saat umur 20 sampai dengan umur 80, itu banyak sekali keputusan-keputusan yang bisa diambil, yang dimana ujungnya itu bisa beda. Ada orang yang di umur 60, umur 70 itu harus bergantung ke anak, karena dia banyak mengambil keputusan yang salah di dalam hidupnya, ya secara keuangan nggak cukup, di saat tua dia harus kerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup bulanan, dan udah nggak bisa kerja lagi dia minta ke anak. Tapi ada juga yang enak, umur 60-70 badannya sehat, ya karena dia jaga badan, terus dia jalan-jalan, ya anaknya juga berkecukupan, gitu. Jadi semua itu bergantung dari semua keputusan yang kita ambil dari muda. Jadi walaupun hidup ini cuma sekali, kita harus fight supaya hidup ini jadi yang terbaik ujungnya. Karena kita adalah penulis dari buku hidup kita sendiri. Jadi hidup ini kayak film, kita sutradaranya. Awalnya mungkin kita semua beda-beda. Ada yang punya privilege, ada yang mungkin lebih susah. Tapi ujungnya itu bisa dikontrol sama kita. Paling nggak kita keluarkan effort sebesar mungkin untuk mengkontrol ujungnya tuh mau seperti apa. Kemudian fakta pahit selanjutnya itu adalah dari sisi uang itu adalah sumber masalah. Ya, jadi kalian mungkin di sini juga pernah punya pengalaman ya, sesama teman tuh bisa berantem karena pinjam uang, sesama pasangan suami istri bisa berantem karena masalah uang. Di dalam keluarga, kakak adik juga bisa berantem karena masalah uang, ya minta bagi warisan, merasa ada yang berhak untuk mendapatkan warisan lebih banyak, ya karena dia yang menjaga orang tuanya sampai usia tua. Jadi uang itu memang seringkali menjadi sumber masalah. Nah, menurut saya ya, paling enggak minimal kita di dalam hidup ini harus kaya. Kenapa? Karena kalau kaya itu banyak sekali masalah yang bisa kita solve. Ya misalnya, kalau misalnya kehidupan rumah tangga nih suami istri, dua-duanya kerja nih, nggak ada yang mau jaga anak. Kalau misalnya ada uang, bisa punya suster. Ya kalau misalnya ternyata mau lebih santai lagi bisa punya supir gitu. Itu kan dengan uang di solve-nya. Orang tua sakit misalnya. Kalau punya uang kita bisa bayarin. Kalau nggak punya uang gimana? Bingung. Kakak adik aja bisa berantem karena harus bayarin orang tuanya ke rumah sakit gitu. Jadi uang itu jadi sumber masalah di banyak sisi. Kalau bisa memang uang itu kita berlimpah. Kita incarnya berlimpah di dalam hidup. Supaya minimal masalah yang terkait dengan uang udah bisa kita solve. Tapi memang kan nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Nah, yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, ya kita selesaikan dengan cara lain. Tapi yang bisa dengan uang, paling nggak bisa kita selesaikan dengan uang. Jadi harus kerja keras. Jadikan motivasi. Ya, dalam hidup itu harus sampai di titik berkelimpahan di mana uang itu tidak menjadi masalah dalam hubungan keluarga, saudara, pertemanan, pasangan, ya. Jadi semua masalah terkait dengan keuangan itu bisa di-solve. Fakta pahit selanjutnya itu adalah orang yang gak enakan itu seringkali diinjak. Ya, jadi kalau misalnya di sini kalian adalah orang yang gak enakan, ya setiap kali ada yang nanya dari teman untuk minta bantuan untuk melakukan sesuatu itu gak enakan sekali untuk menolak. Nah, kalian harus ingat ya, ini adalah sebuah otot. Kalau misalnya kalian sekarang gak enakan dan ini diulang-ulang terus, nanti yang jadi adalah kalian menjadi orang yang sangat hebat untuk tidak menolak, menjadi yes man. Setiap kali ditanya sama orang minta bantuan, pasti bilangnya iya. Kalau punya teman-teman yang baik, nggak masalah. Kalau ketemu dengan orang-orang yang suka memperalat orang lain, itu habis. Akan diperalat terus, di segala sisi. Karena orang yang jahat itu memang ada. Ya, karena dia tahu ini bisa di-abuse, orang ini memang bisa diperalat, dia akan peralat terus. Ada orang yang seperti itu. Jadi kita nggak boleh polos dalam hidup. Memang ada orang yang seperti itu. Kita harus bisa nolak. Jangan nggak enakan. Kalau misalnya kita nolak terhadap sesuatu yang kita nggak mau, misalnya ada teman ngajak kita untuk keluar, untuk hiking, untuk ngapain gitu dan kita nggak mau dan dia marah, berarti dia bukan teman kita. Itu sesuatu yang kalian harus ingat ya, harus belajar untuk nolak. Banyak orang yang di dalam hidup dia nggak kemana-mana dan berakhirnya itu susah, itu karena dia punya sifat nggak enakan. Cuman karena satu sifat ini. Jadi menurut saya ini satu sifat yang sangat-sangat krusial ya, harus bisa dilawan. Ya jadi kalau misalnya kalian tahu kalau kalian sekarang adalah orang yang nggak enakan, coba mulai refleksi diri. Gimana cara nolaknya? Kalau misalnya ditawarin sesuatu, minta waktu, nolaknya tertulis. Nah, awal-awal tertulis. Ketika sudah terbiasa, minta waktu 1 hari, setelah itu belajar ngomong, nolak. Nolaknya dari hal yang kecil, lama-lama ke hal yang besar.
Ya, kalau kalian mau menjadi misal orang CEO, kalian mau menjadi seorang pebisnis yang hebat gitu, yang besar, atau intinya apapun yang kalian kerjakan, kalau pengen hebat, ya nggak boleh nggak enakan. Bahkan misalnya kalian berkarir sebagai freelancer, videographer, rate-nya kalian 100 juta, terus ditawar sama orang 20 juta. Karena kalian orang yang nggak enakan, udah dikasih 20 juta, kalian iyain aja. Oh nggak apa deh, ngitung-ngitung bantu orang. Susah, jadi orang-orang yang nggak enakan itu susah untuk maju dalam hidupnya, menurut saya. Jadi harus bisa buang sifat ini jauh-jauh. Dan fakta pahit yang terakhir ini adalah untuk orang tua, ya, tidak semua anak itu akan menjaga orang tuanya. Dan ini terutama di Indonesia ya, banyak sekali orang-orang yang menggantungkan hidupnya ke anaknya. Jadi dia kalau misalnya punya uang, dia 100% buat anaknya. Milih sekolah, pilih yang terbaik. Punya uang 100 juta, sekolahnya butuh 100 juta, dia keluarin 100 juta. Karena dia mau yang terbaik buat anaknya. Tapi dia lupa ketika anak itu sudah besar dan menjadi dewasa, belum tentu anaknya mau menjaga dia. Banyak sekali kejadian, orang tua sudah all in untuk anaknya keluar negeri nggak mau balik lagi. Dan orang tuanya ujungnya nggak punya uang, nggak punya tabungan, karena nggak pernah berpikir untuk diri sendiri. Jadi yang benar menurut saya adalah, sayang anak boleh sayang anak, tapi tetap harus memikirkan diri sendiri juga, ujungnya gimana. Sampai di usia pensiunnya, di tuanya, kita nggak mau ngeberatin anak, kita mau kita bisa menjaga diri sendiri. Anak juga akan berterima kasih ketimbang all in terus ke anaknya, which is yang dilakukan oleh banyak orang tua di Indonesia, ya, sampai di ujungnya berharap anaknya harus balikin uang. Nanti ketika berantem dia akan ngomong, gua kan udah biayain lo, gua udah keluarin duit 3 miliar, ya, seumur hidup ini sampai lu kuliah gua udah keluarin duit 3 miliar, jadi lu tiap kali kerja harus kasih gua 40% dari lu punya gaji. Ini sering kali kejadian. Dan di posisi anak ya sangat sulit sekali, apalagi dari awal karir sudah dipotong 30-40% buat orang tua, gitu kan. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang tua, yang paling bijak adalah ya kita tabung buat masa depan kita sendiri, dan kita juga ada sisihkan untuk si anak. Jangan semuanya all in ke anak. Nah, ini adalah 8 fakta pahit yang menurut saya berguna. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian tulis di kolom komentar, nanti saya akan buat lagi ya tambahan di luar dari yang 8 ini. Tapi menurut saya 8 ini yang paling krusial.